8 juta seri A, ini sudah kebangetan atau malah naik kelas? Samsung Galaxy A57 5G bocor, dan jujur ini bukan upgrade biasa. Kesimpulan cepatnya seperti ini, kalau speknya ini benar, ini bisa jadi seri A paling kencang yang pernah ada. Tapi di saat yang sama, harga 8 jutaan itu sudah masuk wilayah yang cukup bahaya. Jadi sekarang pertanyaannya, ini adalah upgrade gila atau justru mulai overpriced? Biar jelas kita bahas langsung kelebihan maupun kekurangan daripada Samsung Galaxy A57 5G sebelum kamu membelinya. Kita mulai dari kelebihan yang pertama, yakni membawa performa naik kelas. Kelebihan yang pertama ini yang paling mencolok. Berbekal Exynos 1680 dengan fabrikasi 4 nanometer, ditambah GPU Exynos 550. Dan bukan cuma itu saja, sudah didukung dengan vapor chamber. Ini penting karena bukan cuma kencang, tapi juga lebih stabil saat panas. Skor Antutunya pun tembus 1,3 juta poin. Artinya, buat kamu yang suka bermain game, FPS lebih konsisten, multitaskingnya tanpa mikir. Bahkan ini sudah mulai mendekati performa HP yang lebih mahal. Beralih ke kelebihan yang nomor 2, yakni berbekal layar super terang dan juga nyaman. Kelebihan yang kedua terletak pada sektor layarnya. Hadir dengan layar 6,7 inci Super AMOLED, refresh 120Hz, dan tingkat kecerahan 1900 nit. Itu bukan angka kecil, artinya dipakai di bawah sinar terik matahari secara langsung masih jelas. Menonton video cukup nyaman, scrollingnya lebih halus, dan ini penting buat pemakaian harian. Ditambah adanya perlindungan Corning Gorilla Glass Victus Plus jadi lebih aman terhadap goresan. Lanjut ke kelebihan yang nomor 3, yakni membawa build quality rasa fleksib. Samsung Galaxy A57 5G hadir dengan frame metal, backlash, dan juga sertifikasi IP68 yang tahan air dan juga debu. Ini biasanya cuma hadir pada HP mahal, namun sekarang sudah ada di seri A. Artinya HP ini bakal lebih premium di tangan, lebih kokoh, dan juga lebih tahan kondisi ekstrim. Buat kamu yang sering memakai HP di luar ruangan, ini terasa banget bedanya. Sementara kelebihan yang nomor 4, yakni membawa update software panjang. Kelebihan yang keempat terletak pada update softwarenya. Berbekal sistem operasi OS Android 16 dengan tampilan One UI 8.5. Mendapatkan update sampai 6 tahun ke depan, ini jadi salah satu yang paling underrated. Karena HP bukan cuma soal spek sekarang, tapi juga umur pemakaian. Dengan tambahan 6 tahun update, HP bakalan lebih aman, lebih awet, dan tidak cepat ketinggalan. Jadi kalau kamu tipe yang memakai HP lama, ini jadi nilai plus besar. Sedangkan kelebihan yang nomor 5, yakni berbekal baterai aman dengan fitur pengisian ulang. Hadir dengan kapasitas baterai 5000 mAh, mendukung pengisian cepat fast charging 45 watt. Secara angka ini memang cukup standar, tapi justru itu adalah poin yang utama. Dipakai seharian aman, tidak boros baterai, pengisiannya juga cukup cepat. 45 watt di Samsung itu sudah termasuk cepat. Jadi untuk pemakaian normal harusnya tidak menjadi masalah yang cukup berarti. Dan untuk kelebihan yang terakhir, yakni membawa kamera stabil dan juga konsisten. Hadir dengan kamera utama 50 megapiksel dengan fitur OIS. Ditambah lensa 12 megapiksel ultrawide dan juga 5 megapiksel kamera makro. Memang tidak kelihatan wah di atas kertas, namun Samsung biasanya kuat di konsistensi. Dengan adanya fitur OIS, foto yang dihasilkan lebih stabil, videonya lebih smooth, dan hasilnya lebih aman di berbagai kondisi. Sekarang kita bahas kekurangannya. Kekurangan yang pertama adalah harganya loncat tinggi. Estimasi harganya di sekitaran 8 jutaan. Ini bukan naik sedikit, ini loncat jauh daripada seri sebelumnya. Yang jadi masalah adalah ekspektasi langsung ikut naik. Titik ini orang mulai bandingin ke HP lain di rentang harga yang sama. Apakah seri ini bakal layak untuk dibeli? Kekurangan yang kedua, yakni posisinya jadi serba tanggung. Dengan harga segini posisinya jadi tidak jelas. Terlalu mahal untuk kelas mid-range tapi belum sepenuhnya fleksib. Ini bikin dilema karena di rentang harga 8 jutaan pilihannya sudah cukup banyak. Jadi A57 harus benar-benar kuat kalau memang mau bersaing. Sementara yang terakhir adalah kamera kurang naik level. Kekurangan yang terakhir yakni kameranya memang aman tapi tidak terasa upgrade besar. Di rentang harga hampir 8 jutaan harusnya bisa lebih menarik. Misalnya sensornya lebih besar atau zoomnya lebih jauh. Atau ada sedikit fitur yang beda daripada yang lain.
Jadi di bagian ini terasa masih biasa saja. Jadi kesimpulannya, Samsung Galaxy A57 5G ini jelas bukan seri A biasa. Performanya kencang, fiturnya lengkap, dan juga build-nya sudah premium. Bahkan ini bisa dibilang salah satu seri A paling serius tahun ini. Tapi dengan harga 8 jutaan, ini bukan lagi pilihan aman, ini pilihan yang harus dipikirkan. Kalau kamu butuh performa tinggi, HP awet lama, dan juga fiturnya lengkap, ini jelas pilihan yang tepat. Tapi kalau kamu cari value terbaik, harga paling masuk akal, masih belum tentu ini jawaban final. Dan itulah beberapa gambaran mengenai kelebihan maupun kekurangan daripada Samsung Galaxy A57 5G sebelum kamu membelinya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.